Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan pada seluruh hadirin yang pada siang hari ini berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Selembaran, Surakarta tahun 2024. Langsung saja untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Selembaran. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, saran dan kritik. Dan yang kelima, penutup. Langsung pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan doa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa, silakan. Selesai. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Selembaran Surakarta kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Sugiyartini MPD, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SD Selembaran dan Bapak Ibu calon guru PPLPPG dari UNS yang saya banggakan. Sebagai insan yang beragama, marilah kita selalu menjadikan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas rahmatnya, hidayahnya pada siang hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas mulia kita, yang mana pada siang hari ini kita mendapat undangan dari Ibu Ika Widyawati SPD, yang mana pada kesempatan hari ini akan melaksanakan seminar untuk memenuhi tugas MOOC dari dinas. Untuk itu marilah kita dukung teman-teman semua untuk pelaksanaan seminar pada siang hari ini. Kita bantu Ibu Ika mudah-mudahan untuk pelaksanaan seminar pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Bu Ika, yang mana bisa memenuhi tugas dan akhirnya tugasnya bisa lulus dengan hasil yang maksimal. Kiranya itu sambutan dari saya cukup sekian. Ada salahnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Selembaran, Ibu Sugiyartini, Ibu Dr. Anda Sugiyartini MPD, yang saya hormati Bapak Suki Widianto MPD selaku mentor saya, kemudian yang saya hormati rekan guru dan karyawan SD Negeri Selembaran Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan moderator kepada saya. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin memaparkan laporan hasil menyampaikan laporan hasil orientasi P3K sebagai rangkaian tugas kami di angkatan 3 dengan judul upaya mengembangkan keterampilan 4C yang terdiri dari critical thinking, communication, kreatif dan kolaboratif atau 4C bagi siswa kelas 3 SD Negeri Selembaran melalui jalur Facebook. Mohon izin, tak kenal maka tak sayang. Meski sudah 2 tahun, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ika Widyawati dengan NIK PPK 1982 1030 2022 21 2005. Saya lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 1982 dengan catatan ahli pertama unit kerja di SD Negeri Selembaran. Untuk kali ini mentor saya adalah Bapak Suki Widianto.
ada hal-hal yang melatar belakangi. Yang pertama, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa aparat sipil negara atau ASN terdiri dari PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Kegiatan orientasi ini diharapkan dapat menghasilkan P3K yang profesional, yang berkarakter, berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN dalam mengembangkan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Latar belakang yang kedua, sebagai guru, saya harus melihat tuntutan zamannya. Pergeseran paradigma menuntut semakin memberikan tuntutan yang semakin kompleks. Siswa saat ini tidak hanya dituntut untuk menghafal dan memahami materi pelajaran, tetapi juga diharapkan memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Karena hal ini dilandasi dengan fakta di lapangan yang saya temui. Satu, keterbatasan model pembelajaran konvensional. Saya pribadi sebagai guru sebelumnya banyak menggunakan metode ceramah, pemberian tugas yang itu hanya berputar pada aspek kognitif, tapi belum menjamah pada aspek yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Kemudian yang kedua, hasil survei atau observasi awal saya di SD Negeri Sembaran menunjukkan bahwa siswa saya di kelas 3 masih memiliki kendala dalam hal berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Hal ini saya ketahui dari wawancara dengan orang tua saat pengambilan hasil rapor atau apa itu, banyak orang tua yang curhat. Mungkin ini yang saya tahu. Yang ketiga, dampak negatif rendahnya keterampilan fase antara lain kesulitan bersaing di dunia kerja nantinya karena tidak punya bekal untuk berkolaborasi, berpikir kritis, dan sebagainya. Kemudian sulit beradaptasi dengan perubahan, kemudian kurang mampu menjadi warga negara yang produktif. Berdasarkan dua latar belakang di atas, sebagai bentuk pemahaman dan dari kegiatan orientasi yang saya ikuti saat ini, penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi dengan judul Upaya Mengembangkan Keterampilan 4C SD Negeri Sembaran melalui Challenge Based Learning. Wujud pemahaman saya selaku peserta terhadap materi yang telah saya sampaikan, yang telah diberikan saat kegiatan orientasi. Yang kedua, pengenalan terhadap masalah yang ada di lingkungan sekolah yang saya tepati. Kemudian yang ketiga, mengetahui kekurangan yang terdapat pada lingkungan sekolah tempat saya mengajar, sehingga isu yang saya angkat adalah bagaimana mengembangkan keterampilan empati untuk memenuhi tuntutan abad 21. Tujuan dari laporan ini adalah mendukung visi misi serta program kerja kepala daerah terpilih. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan, menganalisis, mempelajari kekurangan yang terdapat pada lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Yang ketiga, melakukan proposal mengenai masalah dan konklusi atas permasalahan yang ada. Dari misi Surakarta yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Ini keterhubungan dengan misi Kota Surakarta. Kemudian selanjutnya keterhubungan isu yang saya angkat dengan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Keterhubungan isu yang saya angkat terhadap misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, saya mengambil pada poin yang ketiga. Ini untuk saya sendiri khususnya, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan, karena saya menyadari saya sebagai pelayan bangsa, jadi saya harus meningkatkan sumber daya khususnya saya pribadi. Kemudian yang ketiga, keterhubungan isu yang saya angkat dengan misi satuan pendidikan tempat saya bekerja yaitu di SD Negeri Sembaran. Saya mengambil poin ke-1 dan poin ke-6. Poin ke-1 yaitu mendidik dan mempersiapkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang berwawasan iptek, karena 4C tadi
mengarah pada intelektualitas ya. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila pada aktualisasi kehidupan, karena kasih tadi diantaranya ada kreatif dan learning itu, atau cara mudahnya adalah pembelajaran berbasis tantangan, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa di tengah-tengah suatu permasalahan atau tantangan nyata. Melalui tantangan ini, siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi untuk mencari solusi. Inti dari CBL, singkatan dari Challenge Based Learning, siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Challenge Based Learning penting karena satu, pendekatan ini mampu mendorong siswa untuk belajar aktif karena tidak monopoli guru ya, siswa aktif berdiskusi, berpresentasi, kemudian melatih siswa untuk berpikir kritis, untuk mampu berkolaborasi dengan rekan kelompoknya, dan mampu menjadi pembelajar yang mandiri. Langkah-langkah pembelajaran Challenge Based Learning. 1. Mulai dengan tantangan. Yang pertama, saya selaku guru mengajukan masalah atau tantangan nyata yang relevan dengan dunia siswa. Yang kedua, eksplorasi. Siswa mencari informasi dan menganalisis masalah secara mendalam. Yang ketiga, siswa membuat perencanaan untuk mengatasi tantangan, termasuk langkah-langkah yang akan diambil. Yang keempat, siswa melaksanakan rencana dan mengumpulkan data. Yang terakhir, evaluasi. Siswa mengevaluasi hasil kerja mereka dan memberikan umpan balik. Yang keenam, presentasi. Siswa mempresentasikan hasil kerja mereka kepada kelas atau audien yang lebih luas. Tahap identifikasi isu. Yang saya lakukan, saya menganalisis kurikulum terlebih dahulu, mengobservasi kelas saya sendiri, kemudian saya melakukan wawancara dan melakukan tes diagnostis. Kemudian outputnya yaitu hasil dari pemetaan kemampuan awal. Kontribusi kegiatan ini terhadap ASN, yaitu untuk ASN berakhlak, yaitu ada nilai-nilai harmonis, loyal, berorientasi pelayanan. Tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan. Kegiatan yang saya lakukan merumuskan tujuan pembelajaran dan memilih tantangan. Saya milih dulu materinya apa, TP yang cocok untuk ada tantangan itu yang mana, kemudian outputnya tersusunnya modul ajar dan rubrik penilaian. Kontribusi terhadap visi-misi ASN berakhlak yaitu adanya nilai-nilai adaptif di situ. Kemudian yang tahap ketiga yaitu tahap aktualisasi, yaitu yang saya lakukan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok, memberikan penjelasan bukan materi pembelajaran tapi penjelasan tentang tantangan yang akan saya berikan. Kemudian saya hanya memfasilitasi diskusi. Kemudian hasil dari kegiatan ini berupa kelompok siswa, kemudian pemahaman siswa terhadap tantangan yang saya berikan. Kemudian kontribusi dari kegiatan ini terhadap visi misi ASN berakhlak yaitu adanya nilai-nilai adaptif dan harmonis. Dapat kami simpulkan saya sendiri bahwa penerapan Challenge Based Learning telah memberikan dampak yang signifikan pada siswa, antara lain: 1. Peningkatan kemampuan berpikir kritis. Siswa terlatih untuk menganalisis masalah, mencari solusi, dan mengevaluasi hasil kerjanya. Yang kedua, meningkatkan kreativitas, yaitu indikasinya siswa mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif dalam menyelesaikan tantangan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan komunikasi. Siswa lebih percaya diri menyampaikan ide dan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, berani berpresentasi di depan kelas. Yang keempat, peningkatan kemampuan kolaborasi. Siswa belajar bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan pendapat dan mencari tujuan bersama.
Selain itu, pendekatan ini juga memberikan dampak positif bagi program pembelajaran, proses pembelajaran secara keseluruhan seperti meningkatkan motivasi belajar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan, serta memperkuat hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat video pembelajaran saya yang belum sempurna. Nanti mau kegiatan ini, setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya memberikan tantangan pada siswa bahwa saya tidak menjelaskan materi itu di depan, tetapi saya berusaha memancing pengetahuan mereka dengan memberikan gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan sendiri pengertian dari individu, populasi, dan komunitas itu berdasarkan gambar yang saya berikan pada anak-anak. Membagikan gambar, saya hanya memancing, cermati betul-betul gambar, kemudian diskusikan dengan kelompokmu masing-masing dan rumuskan sendiri pengertian dari individu, populasi, dan komunitas.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sembaran, Ibu Sugiyartini MPD. Yang saya hormati Bu Ika Widyawati SPD, serta rekan-rekan guru dan juga mahasiswa PPL dari UNS. Baik, tadi saya mengamati apa yang sudah disampaikan Ibu Ika ya. Alhamdulillah secara keseluruhan, secara garis besar menurut saya sudah sangat bagus sekali. Aplaus dong untuk Bu Ika. Nah, di sini saya bisa mengatakan bagus ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama ini, panjenengan mengambil 4C ya. 4C di sini, 4C ini kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Memang benar anak-anak sekarang ini dibutuhkan suatu keterampilan ya, khususnya 4C ini untuk menghadapi tantangan di abad 21. Kita tidak bisa hidup sendiri, harus ada yang namanya kolaborasi. Kalau maju itu harus maju bersama, kolaborasi. Ada komunikasi, ada berpikir kritis dan kreativitas. Nah, ini luar biasa sebenarnya kalau diterapkan sejak dini di SD ya, kelas 3 ya Pak ya, dilatih ya untuk 4C-nya. Dan yang kedua, alhamdulillah dari desain menurut saya sangat interaktif ya. Desain PPT ataupun desain videonya sangat bagus. Dan yang ketiga, satu lagi menggunakan challenge based learning ya. Ya, challenge based learning. Jadi pembelajaran yang menggunakan tantangan anak ya. Nah, ini anak-anak kecil kan senang kalau ditantang gitu ya. Pembelajaran yang menantang gitu. Namun ada beberapa hal Mbak, saran saya agar lebih bagus sebenarnya. Yang pertama, saran saya pada slide visi misi ya. Nah, visi misi kan ada visi kota, visi dinas pendidikan, visi sekolah gitu ya. Yang diambil kan misinya. Nah, tolong untuk misi yang gimana? Visinya sudah saya cantumkan. Iya, sudah dicantumkan. Nah, kemudian yang diambil itu kan misinya ya, dari misi ya. Tadi biar kita lebih paham, lebih mudah kita lihat misi yang diambil itu diberi warna yang berbeda. Nah, maksudnya, oh ini loh yang diambil visi nomor 3 dari sekolah kita untuk dikembangkan di pembelajaran tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada video di awal itu kan video yang ditampilkan ada background musik dan ada suara guru ya yang menjelaskan. Menurut saya background musiknya volumenya bisa diturunkan, jadi suara gurunya itu jelas, tidak tertutup oleh background musik. Nah, menurut saya itu saja, yang lainnya sudah bagus, hanya kurang sedikit saja. Tuh, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberi masukan sedikit ya Pak Eka ya, biar lebih sempurna. Secara umum memang sudah bagus seperti yang dikatakan Pak Widi. Namun karena ini baru mungkin pertama kali disampaikan ke anak-anak, jadi anak-anak masih agak kurang percaya diri begitu. Dan mudah-mudahan untuk pembelajaran ini nanti tidak hanya dilaksanakan ketika ada penilaian saja, bisa dicobakan mungkin seminggu sekali atau 2 kali seperti itu untuk memancing inspirasi anak-anak. Menurut saya Bu Ika itu guru yang pemberani, artinya berani mengambil risiko menggunakan pembelajaran yang tidak biasanya kita pakai, berani maju, berani melangkah lebih awal. Dan mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini yang bisa menginspirasi anak-anak,
menginspirasi pada guru-guru yang lain. Jadi dalam pembelajaran bisa menggunakan metode yang menarik anak, menginspirasi pikiran anak-anak sehingga anak-anak terpancing apa yang menjadi ide-ide dalam dirinya, bisa keluar, kemudian berani mengemukakan pendapat, berani maju ke depan ya, tanpa malu, tanpa ragu disurai atau ditertawakan temannya. Sudah bagus Mbak Ita, tingkatkan terus ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan anak-anak lebih senang sehingga pembelajaran yang disampaikan, materi yang disampaikan itu bisa nempel di pikiran anak-anak. Itu tingkatkan lagi kiranya itu dari pesan dari saya, masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kita semua pada umumnya. Terima kasih. Baiklah, demikianlah rangkaian acara yang kita lalui pada hari ini. Terima kasih pada hadirin semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang selama acara ini berlangsung, dan marilah kita tutup acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada